pasal Bang yang kemudian dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, namun sekarang menjadi satu pasal saja. Apakah ini berpengaruh Bang terhadap kuat atau justru semakin melemahnya? Dalam kita mengajukan uji materi, ada sidang pendahuluan namanya, kemudian Itu kan bahwa Evi itu juga sudah dinyatakan kembali sebagai anggota KPU yang sah. Namun di KPP ini tidak mengakuinya begitu Bang. Katakanlah diduga, disebutkan di salah satu tempat, kemudian yang bersangkutan kemudian diputus bersalah dan berhentikan, kemudian yang bersangkutan tidak punya hak untuk membela diri, saya kira ini juga tidak butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai uji material Undang-Undang Pemilu grogoti kewenangan di KPP. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 belakangan yang menjadi perbincangan. Sebenarnya ada apa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini? Sehingga Evi Novia Ginting dan juga Arief Budiman melakukan permohonan uji material tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu apa jadinya jika keputusan DKPP memang bersifat final dan juga mengikat sebagaimana yang tertera dalam pasal 458 ayat 13 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana dampaknya terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Pemirsa, oleh karena itu di studio telah hadir bersama kami, ini ada kuasa hukum pemohon uji materi pemilu Undang-Undang tahun 2017 itu ada Bang Fauzi Hadi. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kemudian juga pemirsa, narasumber yang kedua kami hadirkan kembali. Di sini ada Bang Yusdianto, Ketua Jurusan HTN dari Unilai Bang ya. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua ya Bang ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Fauzi dan juga Bang Yusdianto telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kami. Nah begini Bang, terkait isu yang saat ini sedang menjadi perbincangan nih Bang, saya ke Bang Fauzi terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih Bang yang jadi alasan sehingga pemohon melakukan gugatan terkait undang-undang tersebut? Nah, kalau pertanyaannya mengapa, jelas di Undang-Undang MK bahwa setiap warga negara yang dilindungi haknya, ada 16 hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar itu, yang jika dirugikan oleh siapapun termasuk negara, maka dia memiliki legal standing, kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dan prinsipal kami sebagaimana diketahui oleh publik, Bu Evi pernah diberhentikan oleh DKPP, kemudian Pak Arief Budiman juga diberhentikan sebagai ketua, walaupun mereka sekarang masih statusnya aktif sebagai anggota KPU, tetapi kerugian konstitusional dialami oleh mereka berdua. Karena apa? Karena meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memberikan tafsir dalam putusan 31 tahun 2013 terhadap frasa final dan mengikat putusan DKPP, tetapi yang pertama kita nilai belum mampu untuk menghentikan abuse of power dari kelembagaan DKPP. Yang pertama itu. Kedua, ada kedudukan atau ada norma hukum baru pasca putusan 31 tersebut. Di putusan 31 2013 disebutkan bahwa final dan mengikat ini tidak sama dengan final mengikat lembaga peradilan, tetapi final dan mengikat harus dimaknai untuk Presiden, KPU dan Bawaslu. Pasca dari putusan 31 itu ada terbit Undang-Undang 30 tahun 2014, di mana terhadap putusan yang deklaratoir, yang belum konstitutif atau masih memerlukan persetujuan dari lembaga lain, di pasal 87 Undang-Undang 30 2014 ada di huruf D-nya ada klausul, ada ketentuan bersifat final dalam arti luas, karena putusan yang tun yang dapat digugat di peradilan administrasi itu kan ada 3 syaratnya: konkret, final, individual. Nah, final ini diterjemahkan lagi di pasal 87 dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, final dalam arti luas, yang kemudian ditafsir dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 bahwa final dalam arti luas ini diartikan juga, didefinisikan bagi putusan yang masih membutuhkan, meskipun
masih membutuhkan persetujuan dari lembaga lain, tetapi sudah menimbulkan akibat hukum, maka bisa masuk dalam objek TUN. Oleh karena itu ada fakta, ada norma hukum baru tersebut, maka kita melihat putusan MK nomor 31 yang menyatakan terhadap putusan tidak lanjut DKPP yang bisa masuk wilayah TUN boleh digugat di peradilan administrasi, tetapi dengan adanya Undang-Undang 30 2014 ini, maka terhadap putusan DKPP-nya itu bisa langsung berdasarkan ketentuan pasal 87 huruf D. Karena meskipun putusan DKPP ini masih bersifat deklaratoir, tetapi sudah menimbulkan akibat hukum dan tidak bisa ditafsir lain oleh Presiden, oleh KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang menindaklanjuti putusan tersebut. Itu kira-kira seperti itu. Sebelum lebih jauh nih Bang, apakah benar Bang Evi Novida Ginting ini sebelumnya pernah melakukan pelanggaran kode etik terkait pemilu yang pernah dilakukan di Kalimantan, sehingga ini yang menjadikan alasan KPU ini tidak menganggap Evi sebagai anggota sah dari KPU Bang? Ya baik, jadi sebagaimana diketahui oleh publik, ada putusan DKPP nomor 317 ya tahun 2019 yang isinya memberikan peringatan keras terhadap 6 anggota KPU dan pemberhentian tetap kepada prinsipal kami, ya Bu Evi Novida Ginting Manik. Terhadap putusan tersebut, prinsipal kami sudah melakukan upaya hukum, baik keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 2014 maupun melakukan gugatan di Peradilan PT UN Jakarta terhadap putusan tindak lanjutnya, putusan Presiden yang jadi tindak lanjut pemberhentiannya itu yang digugat di PT UN Jakarta dan sudah dinyatakan menang dan sudah aktif kembali yang bersangkutan. Tetapi ada statement, ada siaran pers, ada rilis yang bisa kita baca ya, yang bisa kita baca di media, di internet juga banyak, bahwa DKPP putusannya final dan mengikat sehingga tidak dapat diuji oleh lembaga peradilan ya. Nah, oleh karena itu kita ingin minta tafsir, kita ingin mendudukkan lagi ini sifat putusan final dan mengikat DKPP ini, padahal sebelumnya MK di putusan 31 kan sudah bilang tuh terhadap putusan tindak lanjut itu silakan karena masuk peradilan TUN, tinggal bagaimana hakim TUN apakah akan menilai sampai ke putusan DKPP-nya atau tidak, itu kewenangan TUN. Oleh karena itu kita melihat ini tidak cukup ya, tidak cukup. Putusan 31 2013 ini tidak cukup. Sehingga prinsipal kami mengambil upaya uji materi ke MK. Pertanyaannya gini. Khusus untuk Pak Ari Budiman, apakah Pak Ari Budiman sudah melakukan upaya hukum terhadap putusan tindak lanjutnya? Ini juga jadi persoalan. Karena putusan tindak lanjut pemberhentian Ari Budiman sebagai ketua KPU itu putusan tindak lanjutnya adalah pleno KPU, di mana di dalamnya Ari Budiman juga ikut dalam pleno tersebut. Ketika bisa dibayangkan ketika Ari Budiman mem-PT-UN-kan putusan tindak lanjut DKPP atas pemberhentian dirinya, maka dia akan berhadapan dengan keputusan yang di dalamnya dia ikut sendiri. Ya, dia ikut sendiri di situ. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa sebagai pribadi, tetapi akan terjadi konflik interest baik dari diri Ari Budiman maupun bagi koleganya yang 6 orang itu. Oke, baik. Ya. Kemudian saya ingin ke Bang Yusidianto nih Bang. Bagaimana sih Bang pandangan Abang melihat problematika ini Bang? Apakah alasan tersebut yang sudah disampaikan oleh Bang Fauzi ini bisa menjadikan dasar yang kuat untuk melakukan sebuah gugatan Bang? Saya kira sebelum masuk apa yang disampaikan oleh Bung Fauzi tadi, maka sebetulnya kita harus melihat secara garis besar terkait dengan posisi kelembagaan negara. KPU, Bawaslu, DKPP itu sebagai lembaga penunjang, disebut sebagai lembaga penunjang dari lembaga negara. Nah, kan ada 7 lembaga negara. Kalau sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu ada yang disebut dengan ada lembaga tinggi, ada lembaga negara. Nah, hari ini dengan perubahan tahun 1999
sampai 2003, 4 kali amandemen, itu disebut dengan lembaga negara. Jadi ada 7 lembaga negara. 7 lembaga negara ini kemudian di bawahnya itu disebut sebagai lembaga penunjang. Komisi-komisi negara, baik dia itu KPU, baik dia Bawaslu, lalu kemudian ada komisi KSN, kemudian ada komisi anak, perlindungan perempuan, dan seterusnya. Itu semua adalah lembaga penunjang. Jadi karena di lembaga penunjang, maka posisinya di bawah dari lembaga negara. Nah, kalau kita mengacu kepada pandangannya Montesquieu terkait dengan tri lembaga negara, karena lembaga negara dibagi menjadi 3 lagi, diturunkan menjadi 3. Ada lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif yang sekarang ada di MPR, DPR, dan DPD. Ada lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif yang sekarang adalah presiden. Kemudian ada lembaga negara yang menjalankan fungsi kehakiman. Maka sekarang di pasal 24 itu, yang pertama itu yang disebut dengan kekuasaan kehakiman, yang seharusnya itu adalah diisi oleh Mahkamah Agung. Kemudian karena amandemen, kemudian lahirlah Mahkamah Konstitusi di pasal 24 ayat C. Jadi pertama A dan B, sekarang ditambah dengan C, lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satunya putusannya adalah tersebut final and binding. Final and binding ini sekali selesai. Nah, kemudian kalau kita melihat pada kasus yang disampaikan oleh Bung Pauji tadi, kemudian DKPP ini kan mengadaptasi terkait dengan pola-pola yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, bahwa putusan mereka itu dianggap final and binding. Nah, terlepas dari peristiwa politik atau peristiwa yang lain, maka saya kira kita harus mendudukan bahwa di lembaga kehakiman, ya, yang punya kewenangan tertinggi memberikan putusan itu adalah hakim. Maka pertanyaannya, apakah DKPP itu komisionernya adalah hakim? Itu pertanyaannya yang pertama yang perlu dijawab. Kalau dia setingkat dengan komisioner atau kemudian dilakukan karena pengisian terkait dengan DKPP, maka saya kira sudah betul bahwa putusan 31 Mahkamah Konstitusi itu menegasikan bahwa apa yang dilakukan DKPP itu kan dia adalah tata usaha negara. Jadi dia melakukan cara-cara dari peradilan tata usaha negara. Maka kemudian dari putusan itu mestinya ini menjadi prasyarat terjadinya perubahan di DKPP. Kalau saya melihatnya itu. Jadi sebelum dipersoalkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pemilu, ya, di pasal terkait dengan pengaturan pasal 1 ayat 24, pasal 1.24 tentang DKPP. Kan DKPP kan disebut sebagai lembaga penyelenggara yang mengawasi etik penyelenggara. Kan dia melakukan pengawasan etik. Nah, pengawasan itu dalam artian begini, bahwa sebuah lembaga itu memang ada yang disebut dengan etiknya, tapi dia tidak punya putusannya. Dia hanya memeriksa dan hasilnya nanti diserahkan proses hukum yang berjalan. Maka saya kira kalau kita kembali kepada teori lagi, di teori itu ada 2 sebetulnya, bahwa seseorang itu dapat dikatakan melanggar etik, tapi belum tentu melanggar hukum. Tetapi kalau orang sudah melanggar hukum, dia pasti melanggar etik. Itu fatsunnya, gitu loh. Maka saya kira ketika seseorang melanggar hukum kemudian diberhenti di dalam sanksi pemberhentian dalam hukum administrasi, ya, hukum administrasi kan dalam pemerintahan itu mengatakan 3 hal. Pertama, seseorang itu dapat berhentikan itu karena meninggal dunia, itu selesai. Kemudian dia mengundurkan diri, selesai. Kemudian yang 3 kena persoalan hukum. Pertanyaannya, seseorang yang kena persoalan hukum kemudian diberhentikan karena sebuah proses peradilan DKPP, apakah bisa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Saya kira masih banyak kalau kita mau perbandingkan, kalau kita mau komparasikan di beberapa tempat yang lain. Misalkan contohnya begini, seseorang PNS melakukan korupsi. Sebelum putusannya inkrah, dia masih melaksanakan tugasnya sebagai PNS. Apakah kemudian ada sebuah majelis kemudian yang melakukan sebuah pemeriksaan kemudian memutuskan bahwa dia harus diberhentikan tanpa ada dalil putusan? Belum bisa. Gitu. Karena sifat DKPP ini kan sifatnya administrasi. Karena sifatnya administrasi, maka kemudian dia menjadi pendahuluan. Kalau misalkan pihak yang dirugikan berdasarkan hasil pemeriksaan itu kemudian melakukan koreksi terhadap putusan DKPP ini. Nah, jadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Pauzi tadi, pola check and balance itu harus wajib.
Di pengadilan pun menganut yang namanya check and balances. Misalkan begini, putusan pengadilan tingkat pertama itu dikoreksi di tingkat 2, maka kemudian dikoreksi di tingkat akhir, gitu. Kecuali di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan dia melakukan uji substantif. Uji substantif yang itu yang keanggotaan hakimnya itu sudah teruji yang disebut dengan integritasnya, teruji dengan proporsionalitasnya. Kemudian memang berangkat dari 3 unsur. Ada perwakilan dari pemerintah 3, ada perwakilan dari masyarakat 3, ada perwakilan dari DPR 3, gitu loh. Jadi semua mewakili, jadi mewakili dari unsur dari pemerintah sebagai pengusul undang-undang, berangkat dari DPR yang sebagai unsur dari pengusul undang-undang juga, jadi dibahas secara bersama antara DPR dan pemerintah. Kemudian yang ketiga unsurnya masyarakat yang ikut serta sebagai komponen dalam hal partisipasinya. Nah, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Bung Fauzi terkait dengan mengkoreksi, saya kira harus didudukkan bahwa kita harus mengembalikan lembaga-lembaga yang itu melebihi kapasitasnya, melebihi kewenangannya. Jadi jangan sampai lembaga yang di bawah ini mengambil kewenangan lembaga yang lain. Misalkan begini, kewenangan finalnya itu ada di sebuah peradilan, itu kemudian diambil oleh sebuah komisi. Saya kira tidak sebanding. Tidak sebanding gitu loh. Nah, maka kita harus kembali kepada rule-nya, kembali kepada hakikat dari mengapa pentingnya dibuat sebuah lembaga itu. Nah, saya kira awal dari munculnya kenapa DKPP ini adalah untuk menjaga integritas dan profesionalitas para penyelenggara. Bukan kemudian difungsikan untuk memberhentikan, tidak. Kalau misalkan terjadi, misalkan seseorang menerima suap dan segala macam, silakan proses hukum bekerja. Tetapi ada sebuah majelis yang punya tugas, misalkan hakim nih. Nah, saya contohkan hakim. Ketika hakim dalam bekerja, dia melakukan sebuah tindakan, apakah asusila, apakah menerima korupsi, menerima suap, gratifikasi dan seterusnya, maka majelis kehormatan itu akan bekerja. Kan sanksinya ada sanksi administrasi dalam hal penurunan jabatan, ada juga sanksi kemudian dipindahkan atau diturunkan jabatannya, demosi, dipindahkan atau diturunkan lagi pangkatnya. Kalau misalkan sudah final putusannya mengatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah menurut hukum, maka boleh. Nah, di sini yang tidak dimiliki. Jadi DKPP itu melampaui batas dari posisi dia sebagai lembaga Dewan Kehormatan, gitu loh. Dan yang anehnya lagi, saya juga agak bingung nih. Ini mungkin menjadi koreksi kita. Di Undang-Undang penyelenggara itu posisinya sejajar dengan DKPP, sejajar dengan Bawaslu dan KPU. Posisi dari DKPP. Posisi dari DKPP itu sejajar. Jadi ada 3 lembaga lahir dalam Undang-Undang penyelenggara itu. Undang-Undang 15 tahun 2011 ya. Undang-Undang nomor 15 ya? 7 2007 tentang penyelenggara, Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu itu kan itu melahirkan 3 lembaga itu, termasuk di Undang-Undang 7 juga melahirkan 3 lembaga. Maka saya kira ini penting untuk menyampaikan secara teori maupun secara substansi maupun secara tata kerja atau hasil atau beberapa dampak implikasi yang dihasilkan dari persidangan di KPP ini, yang itu yang melebihi kapasitas kewenangan dia. Maka itu yang disebut oleh Bung Fauzi tadi abuse of power. Abuse of power itu dalam artian bahwa lembaga ini bekerja yang itu tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya yang tadi saya katakan tadi. Nah, saya kira itu kalau gitu melihat dari terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fauzi tadi. Maka ini perlu dikoreksi lagi terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut dari kekuasaan yang dilekatkan kepada DKPP. Pernyataan melekat ini, final ini yang keliru saya kira. Keliru gimana, Bang? Keliru dalam artian bahwa seolah-olah seakan-akan bahwa posisinya itu selevel dengan hakim, itu satu. Posisi dari DKPP sama dengan, sementara dia sifatnya ad hoc. Suatu kali dia bisa berganti, gitu. Kan dia diambil dari unsur. DKPP ini kan dari unsur, ada yang unsurnya dari Bawaslu, ada unsurnya dari KPU, gitu. Dan kan dia tidak tetap dan setiap tahun kan berganti unsur yang mewakili. Bisa gitu. Berganti. Ya. Jadi semuanya itu berputar nanti. Nah, saya kira itu yang disebut dengan ad hoc. Tapi dia dilembagakan, DKPP kemudian dilembagakan. Kalau saya sebetulnya kalau kita melihat beberapa contoh, kita komparasikan di beberapa lembaga yang lain, misalkan di hakim, di peradilan,
Nah, saya contohkan misalnya gini, hakim MK ketika menerima suap, maka majelis hakimnya bekerja atau memanggil kelompok masyarakat bekerja. Nah, hasilnya itu disampaikan secara diam-diam, tidak dipublis kepada masyarakat. Jadi peradilan etik itu bukan peradilan yang harusnya dipublikasi, tidak, nggak boleh, karena menyangkut privasi seseorang, gitu loh. Dia memeriksa itu personnya, maka di sini sifat dari menjaga kerahasiaan dari yang diperiksa, dari hasilnya. Kemudian nanti silakan menjadi acuan dari pimpinannya untuk memberikan rekomendasi apakah peristiwa ini melahirkan putusan administrasi atau putusan hukum. Kalau di administrasi maka diarahkan kepada sanksi jabatan, kalau berusaha hukum maka dilimpahkan ke penegak hukum. Kalau misalkan seseorang diketahui korupsi dan setelah melalui peristiwa pemeriksaan majelis etik, maka silahkan nanti dialihkan ke kamar hukum. Atau misalkan tertangkap tangan, itu sah. Jadi kalau dia tertangkap tangan, kemudian majelis itu merekomendasikan bahwa yang bersangkutan yang dapat diberhentikan. Belum bisa diberhentikan kalau peristiwa hukumnya tidak selesai. Baik, berarti memang ada alurnya tersendiri begitu ya Bang? Oh iya. Nah, kemudian saya ke Bang Fauzi lagi nih Bang. Sebelumnya kan ada 16 pasal Bang yang kemudian dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, namun sekarang menjadi 1 pasal saja. Apakah ini berpengaruh Bang terhadap kuat atau justru semakin melemahnya gugatan dari pemohon Bang? Iya, saya sekali lagi tidak ad hominem ya, tidak ke personal ya, tetapi saya ingin sampaikan bahwa dalam kita mengajukan uji materi itu ada sidang pendahuluan namanya, kemudian di sidang pendahuluan itu ada saran ya, ada saran untuk kesempurnaan permohonan kita dan tetapi pengurangan pasal yang diujikan, kemudian batu uji yang menjadi pasal-pasal undang-undang dasar yang menjadi batu uji juga dikurangi, itu dalam rangka untuk kesempurnaan permohonan tersebut. Tetapi sekali lagi saya ingin flashback lagi, tadi ada pertanyaan bahwa benar tidak ya, ini personal ya, tadi saya tidak benar tidak prinsipal kami ini melanggar etik ya. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya personal, tetapi saya perlu jawab juga. Dalam definisi konsep negara hukum sebagaimana diatur di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, kemudian ada ahli hukum ya yang mengemukakan teori Restad bahwa ada 4 ciri negara hukum itu. Di antaranya tadi ada pemisahan kekuasaan, kemudian ada perlindungan HAM terhadap warga negara, dan yang terpenting ada peradilan administrasi. Jadi ada 4 cirinya itu, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang menurut Julius Stahl ini, kemudian ada perlindungan terhadap HAM warga negara, dan tadi ada peradilan administrasi. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Yus tadi, bahwa kita harus mendudukkan kelembagaan DKPP ini sebagai lembaga penunjang ya. Jadi memang di satu sisi lahirnya lembaga negara penunjang ini karena kita melihat teori Montesquieu ini sudah usang untuk perkembangan negara modern ya. Pemisahan kekuasaan, ada eksekutif, enggak usang maksudnya tidak mampu menjawab persoalan kenegaraan. Oleh karena itu ada lembaga-lembaga negara bantu ya. Tetapi seharusnya lembaga negara bantu ini menjadi sebuah lembaga negara independen. Lembaga negara independen yang memiliki otoritas ya, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk negara, seperti itu ya. Dan terlihat ciri-ciri lembaga negara independen itu misalnya diisi dengan melalui proses yang ketat dan sebagainya ya. Nah, di satu sisi dalam perkembangannya lembaga negara independen ini justru dibentuk lagi berdasarkan teori Montesquieu tadi. Ini ada pengawasnya, kemudian ada pengawas etiknya ya. Tidak cuman di penyelenggara pemilu, tetapi kita lihat ada di lembaga lain juga gitu ya. Tapi saya tidak menanggapi itu. Saya ingin menegaskan bahwa kita harus mendudukkan kelembagaan lembaga pemilu ini pada tempatnya. Mengapa juga
judicial review ini dilakukan oleh prinsipal kami. Di antaranya itu ingin meredesain kelembagaan penyelenggara pemilu, di mana setelah putusan 11 itu yang menyatakan bahwa Bawaslu itu satu kesatuan fungsi dengan KPU. Begitu juga dengan DKPP yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 2017, bahwa penyelenggara pemilu itu ya KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, beberapa ahli yang kita mintai pendapatnya, kemudian saya coba baca juga penelitiannya juga menyampaikan bahwa ini sudah saatnya kita meredesain, karena kalau kita lihat DKPP dengan kekuasaan yang tadi, yang kata-kata final tadi yang kemudian diterjemahkan, ini putusan lembaga etik nggak boleh dikoreksi oleh lembaga peradilan administrasi dan sebagainya. Ini telah membuat paling tidak pertama kelembagaan itu menjadi superior yang bisa mengatasi lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Jadi konsep satu kesatuan fungsinya sudah terdistorsi. Yang kedua, kerap melakukan abuse of power. Saya tidak bilang semuanya abuse of power, tetapi ada beberapa. Bisa dengan mudah kita temukan, termasuk di putusan prinsipal kami, baik Bu Epi maupun Pak Arief, ya Pak Arief Budiman. Ya, jadi tadi superior, kemudian dia yang selanjutnya mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu di daerah, KPU, Bawaslu di daerah ini lebih takut. Karena yang bisa memberhentikan kan di KPP, bukan atasannya. Terkadang KPU memberikan arahan kepada penyelenggara daerah, itu justru mereka diberhentikan. Kita lihat di Palopo, 5 KPU Kota Palopo diberhentikan karena menjalankan petunjuk dari atasannya. Kemudian Gorontalo diberhentikan dari ketua, dan banyak kita lihat. Selanjutnya, selain mendistorsi kemandirian KPU, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, juga akibat adanya frasa final dan mengikat ini membuat hilangnya mekanisme check and balance. Nah, kalau kita balik ke Montesquieu, ini ada 3, ini kan dalam rangka check and balance gitu. Harus ada, nggak boleh dong ada lembaga yang punya kekuasaan absolut. Oleh karena itu dibagi dulu raja-raja absolut kan. Nah, kemudian Montesquieu bilang ini ada 3 nih, harus kita pisahkan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kan dalam rangka check and balance. Nah, jika hari ini ada dalam perkembangannya ada sebuah lembaga yang tidak bisa dilakukan check and balance, nah ini justru kan kembali lagi ke zaman dulu gitu. Oleh karena itu ini perlu kita luruskan. Ini kita luruskan. Pertanyaan besarnya, apakah ini karena salah orang atau salah aturannya? Itu pertanyaan besarnya ini, karena frasa final mengikat ini di tangan orang yang salah jadi salah, atau karena memang aturannya. Kalau menurut kami, ketika ada sebuah aturan yang membuka peluang, membuka kesempatan orang berbuat salah, itu aturannya harus dirubah. Kita ingat ada teori Rosipi kan, Robert Sandman bilang kalau ada yang salah, salahin aturannya, kita rubah. Nah, dalam rangka itulah kita melakukan judicial review. Prinsipal kami melakukan judicial review ke MK. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan pasal 458 ayat 13 ini juga kan dikatakan bertentangan ya Bang ya dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bang bertentangannya seperti apa atau dalam bentuk apa? Ya, kita kan dalam mengajukan permohonan uji materi itu bagaimana melihat sebuah norma dari sebuah aturan itu dalam perspektif pandangan akademik. Jadi ada secara garis besar kan ada 2 hal ya. Ada 2 hal. Yang pertama diatur di dalam legal standing atau kedudukan pemohon, bahwa ada hak-hak warga negara, hak yang dimiliki oleh pemohon yang terlanggar akibat adanya sebuah norma. Nah, kita melihat frasa final dan mengikat putusan DKPP ini telah setidaknya membuat tidak adanya persamaan di depan hukum, tidak adil dan tidak ada persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur pasal 28D. Kemudian juga tidak ada persamaan di pemerintahan, di pasal 27 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar. Nah, ini menjadi landasan batu uji untuk membuktikan legal standing.
prinsipal kami. Selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ini ada norma hukum baru pasca adanya Undang-Undang 30 2014. Karena putusan 31 dulu keluar, baru keluarlah Undang-Undang 30 yang menyatakan nih putusan tun walaupun dia masih memerlukan persetujuan itu boleh masuk digugat di tun. Kita lihat ada putusan KASN dulu ya, Komisi Aparatur Sipil Negara di Bandar Lampung diterima oleh peradilan tun, peradilan administrasi. Nah, berdasarkan adanya norma hukum baru itu, maka itu menjadi alasan. Pertama, ini undang-undangnya memang beda, kemudian ini jadi alasan juga bahwa ini argumentasinya, permohonannya, undang-undangnya beda, kemudian ada norma hukum baru, sehingga kita yakin ini tidak nebis and idem. Nah, kemudian ada alasan-alasan lain bagaimana kami melihat dalam perspektif akademik ya terhadap pasal 458 ayat 13. Mengapa dia jadi satu? Karena berdasarkan saran dari mahkamah, kita melihat bahwa pasal 458 ayat 13 ini adalah akibat hukum dari pasal 458 ayat 10. Jadi DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian, pemeriksaan, verifikasi ya, mendengarkan keterangan ahli dan alat bukti lainnya. Nah, di ayat 13-nya, putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 10 itu bersifat final dan mengikat. Kita mintakan, petitum kita, mintakan kepada mahkamah untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi ini konstitusional bersyarat sebagai bersifat mengikat sebagai putusan tata usaha negara. Jadi kita hilangkan finalnya. Ya, seperti itu petitum kita. Oke, baik. Kemudian saya ke Bang Yusdianto nih, Bang. Bagaimana sih Bang, Abang melihatnya Bang? MP Nabila Jeti dan juga Arif Budiman ini kan sebagai bagian dari KPU dan oleh DKPP ini menjadi hal yang dibenarkan atau tidak Bang? Setelah ada putusan dari PT UN, kemudian juga diperkuat dengan Kepres gitu kan, bahwa MP itu juga sudah dinyatakan kembali sebagai anggota KPU yang sah. Namun DKPP ini tidak mengakuinya begitu Bang? Saya kira pengujian terhadap 458 poin 10 dan 13 ini kan cukup menarik ya, apalagi ini bicara mengenai sifat putusan DKPP yang final and binding atau final dan mengikat. Hal yang pertama saya kira kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya di pasal 62 atau pasal 62 kalau tidak salah. Batalnya sebuah putusan itu karena 3 hal. Pertama, dilakukan oleh lembaga yang keliru ya, atau dilakukan oleh bukan yang punya kewenangan, dilakukan oleh yang bukan punya kewenangan, kemudian prosesnya keliru, kemudian substansinya salah dipergunakan. Nah, jadi ada 3 hal acuan itu. Nah, dari situ kita lihat, kalau kita mau membaca makna pasal 458, 10 dan 13, kalau kan kita bisa menggunakan ada banyak tafsir. Misalkan pertama tafsir gramatikal terkait dengan makna final dan gramatikal, makna dan bending ini. Kita komparasikan dengan sifat putusan misalkan MK dan putusan Mahkamah Agung. Apakah tingkat hierarkinya juga sederajat? Kalau secara gramatikal, kederajatannya itu dilihat dari posisi kelembagaan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari tafsir keadaan sosiologisnya. Tafsir sosiologis bahwa final and mengikat yang dimiliki oleh DKPP selama ini, baik dia melalui Undang-Undang 15 ya 2010, kemudian Undang-Undang 7 2017, ini sudah berdampak secara inheren gitu, dan berdampaknya apa? Banyak anggota Bawaslu dan KPU di seluruh Indonesia itu berdampak dengan final and binding ini, final mengikat, dan tidak punya perlawanan. Misalkan komisioner KPU provinsi yang kemarin, akibat ada komunikasi, katakanlah diduga, disebutkan di salah satu tempat, kemudian yang bersangkutan kemudian diputus bersalah dan diberhentikan, kemudian yang bersangkutan tidak punya hak untuk membela diri. Saya kira ini juga saya kira ini keliru juga. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat beberapa misalkan peristiwa di Pringsewu
Komisioner KPU-nya diberhentikan karena tidak masuk kerja, dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi dianggap misalkan dia tidak profesional. Profesional salah satunya dia tidak melaksanakan tugasnya secara berturut-turut. Nah, pertanyaannya adalah begini. Tadi ada mahasiswa yang bertanya kepada saya. Dia sedang riset terkait dengan disiplin komisioner. Saya tanya begini. Pertanyaan begini. Apakah komisioner itu bekerja saat, jelang, dan sesudah, ataukah dia bekerja setiap hari? Pertanyaan itu. Kalau kita bicara mengenai kedisiplinan, kalau dia terikat kontrak 5 tahun, dia punya kewajiban dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita cek semua anggota komisioner KPU Bawaslu di Lampung, katakanlah, di sini aja. Masuk nggak tiap hari? Belum tentu. Kalau kita bicara mengenai kedisiplinan, kalau begitu wajib dong. Kalau PP 53 tentang kedisiplinan, mereka wajib loh diberikan sanksi. Kenapa? Karena mereka tidak disiplin. Nah, harusnya DKPP bisa dong periksa mereka karena tidak disiplin. Nah, maka kalau kita lihat dampak dari putusan ini kemudian membuat para DKPP, para penyelenggara ini ketakutan. Pertama ketakutan, kemudian was-was. Kemudian mereka tidak tunduk pada atasannya, mereka cuma tunduk pada DKPP-nya. Ya. Harusnya fungsi-fungsi pengawasan itu melekat pada atasan. Misalkan gini, Bung Fauzi kan mantan ketua nih, harusnya dia punya hak untuk mengawasi anggotanya. Kemudian dia bisa punya hak untuk memberikan suspend. Saudara hari ini tidak masuk kan? Maka saudara, saya akan berikan tugas, berikan sanksi, misalkan penurunan penghasilan, tunjangan kinerja saya kurangi, karena saudara tidak melaksanakan kewajiban. Itu contoh. Nah, makna yang dihasilkan dari oleh DKPP justru membuat dampak yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga berdampak pada seseorang itu tidak hanya diberikan teguran tertulis atau peringatan, ada yang sudah peringatan berkali-kali, tetap aja kok DKPP-nya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, berkali-kali peringatan, nggak ada berhenti-hentian juga. Banyak juga kok contoh komisioner di Lampung ini sudah setiap ajang pileg, pilkada dan seterusnya selalu ada kok masuk di sana. Nyatanya biasa saja gitu, nggak juga putus-putus juga bahwa dia diberhentikan terakhir 2020 ya Bung, masuk di KPP juga biasa saja. Nah, jadi saya kira begini loh, saya kira harusnya dalam mengambil tindakan pemberhentian seseorang anggota KPU atau Bawaslu, dia harus dilihat derajatnya. Jangan hanya kemudian ketika melakukan sebuah tindakan atau persidangan dia langsung diputus, diberhentikan, karena akan berdampak. Maka saya kira putusan ini harusnya secara substantif dia harus dikoreksi pasal ini, karena dia kemudian menjadikan pasal ini di KPP menjadi lembaga yang sekiranya tanpa kontrol. Di KPP itu hanya bisa dikontrol Komisi 2 Komisi 3, dipanggil oleh Komisi 3, Komisi 2. Selebihnya nggak bisa. Harusnya kan seperti KPU, Bawaslu kan bisa. Maka saya kira kalau misalkan kita berharap dengan ini dikabulkan, maka saya berharap sebetulnya Majelis Kehormatan ini melebur di internal, di dalam internalisasi di lembaga Bawaslu dan KPU itu. Dia tidak perlu secara tegas ada di dalam pasal-pasal penyelenggaraan itu. Dia cukup melalui peraturan KPU atau peraturan Bawaslu kok pembentukan majelis itu. Boleh kok dia mengundang secara ad hoc. Misalkan MK, ketika terjadi tsunami di MK itu mengundang melalui putusan bersama hakim MK secara ad hoc. Silahkan bekerja majelis ad hoc tersebut. Nah, saya kira di Bawaslu juga harusnya di penyelenggara, baik dia KPU Bawaslu harusnya sama sampai di tingkat bawah, sehingga fungsi-fungsi derajat penyelenggaraannya itu jalan. Misalkan pemberian sanksi disiplin, kemudian pemberian sanksi tertulis atau sanksi ini kan tidak. Kalau misalkan anggota KPU atau Bawaslu tingkat kabupaten tidak bekerja, KPU provinsi melaporkan ke KPP, kan aneh. Satu badan melaporkan. Jadi sifat pembinaan dan pengawasan dilakukannya seperti apa? Gitu. Maka saya kira banyak hal yang perlu dikoreksi, dikoreksi di kelembagaan, apalagi ke depan. Ke depan kita berhadapan dengan penyelenggaraan yang dilakukan secara bersama. 5, bayangkan 5 jenis pemilihan. Jenis pemilihan digabungkan, dileburkan jadi satu. Pemilihan bupati jadi satu, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, semuanya dijadiin satu pileg. Terbayang kok? Apa iya gitu loh? Kita berharap
teman-teman penyelenggara ini bekerja secara profesional dengan integritasnya, kemudian dihantui dengan beberapa beban seperti ini. Maka saya kira ini harus jadi perhatian secara penuh. Karena apa? Kita pengen memastikan bahwa lembaga ini harus didesain secara baik. Misalkan sama dengan KPK. Kalau misalkan lembaga kehakiman dalam hal ini jaksa, kemudian polisi sudah bekerja secara profesional, maka wajib bubarkan KPK-nya. Orang putusannya begitu kok. Jadi ngapain kita pertahankan? Kalau misalkan jaksa sudah profesional, misalkan ya, polisi sudah profesional, bubarkan saja daripada jadi beban negara kok sekarang. Nah, misalkan. Nah, kalau misalkan di KPP ini sebetulnya dengan dia menjadi kelembagaan gini, dia melahirkan beban juga, beban kenegaraan, beban keuangan negara. Nah, kan tadi sudah diuraikan. Kita ditambah satu lembaga dari 3 lembaga itu, ada yang disebut secara modern ini disebut dengan eksaminatif. Bahwa semua lembaga ini melahirkan beban pembiayaan, dan itu wajib diperiksa oleh lembaga negara yang disebut dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, maka kalau semangatnya adalah efisiensi dan efektivitas, maka saya berharap sebelum penyelenggaraan pemilu secara bersama dilakukan, baik dia pemilu kepala daerah dan pemilu pileg dan pilpres, maka desain lembaganya harus benar. Nah, jadi saya kira itu. Oke, baik. Nah, gini Bang, jadi kan kalau terkait dengan frasa final dan mengikat ini kan memang memiliki dampak yang cukup banyak begitu ya Bang, cukup besar begitu. Nah, kemudian pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kan sudah lama nih Bang, dari 2017. Namun kenapa baru melakukan gugatan di tahun ini Bang? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Ya, Evi Novida Ginting ini tetap diakui sebagai anggota KPU yang sah. Apakah mungkin Bang gugatan ini akan terjadi? Ya, jadi begini ya, ini saya harus meluruskan juga. Di dalam kita mengajukan permohonan di JR atau uji materi, permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ini harus ada kerugian konstitusional, ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, walaupun dia KPU ada undang-undang 2017 langsung dia mengajukan itu. Yang pertama setelah kewenangan mahkamah adalah kedudukan hukumnya, legal standing pemohon apa kau, ya, kerugian konstitusional seperti apa. Jadi kedudukan hukum atau legal standing dalam melakukan pengujian undang-undang itu adalah sesuatu yang harus ada, ya, kerugian konstitusionalnya. Ketika orang tidak memiliki kerugian konstitusional, maka tidak akan memenuhi legal standing, ya. Jadi tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh MK. Nah, ini kan menjawab pertanyaan itu. Kenapa baru sekarang? Ya karena kerugian konstitusional prinsipal kami terjadinya sekarang. Kalau terjadinya dulu ya dulu pasti kan. Ya karena terjadinya sekarang. Kemudian prinsipal kami juga melihat adanya potensi kerugian yang akan terjadi terus di masa mendatang. Misalnya ada stigma yang dilekatkan terus-menerus sebagai pelanggar etika. Kalau saya bisa bilang dalam tanda kutip penjahat etika, karena di beberapa kesempatan kita lihat ada yang bilang ini kejahatan dan sebagainya gitu ya, kejahatan etik yang saya baru dengar juga gitu ya, kejahatan etik ya. Nah, ini jadi jawaban kenapa baru sekarang, karena kerugian konstitusionalnya terjadi saat ini ya. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, kan udah pulih nih, udah duduk lagi gitu ya. Kenapa masih ngajukan gitu ya? Karena prinsipal kami ini ingin meninggalkan legacy yang bagus untuk bagaimana membentuk atau meredesain, menata ulang kelembagaan penyelenggara pemilu ini melalui JR ini, melalui PUU ini. Ketika misalnya ini nanti dikabulkan, maka ke depan akan ada format baru terhadap penyelenggara pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Yus tadi. Dalam posita kita sampaikan juga sudah saatnya misalnya ini dikembalikan pengawasan internal kepada KPU dan Bawaslu terhadap penyelenggara di daerah, dikembalikan saja secara internal kepada mereka agar ya tadi arahan, petunjuk dan rentang kendali ya jelas hierarkisnya itu kan disebutkan di Undang-Undang 7 itu. KPU itu kan bersifat hierarkis sampai daerah ya. Tetapi karena adanya frasa final dan mengikat ini jadi terdistorsi
di konstitusi kita juga disebutkan untuk menyelenggarakan pemilu ada suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri ya kan, nasional tetap dan mandiri. Ini kemandiriannya ini gimana nih? Karena pada faktanya KPU di daerah mempertimbangkan, bukan KPU di daerah saja, tetapi KPU dan Bawaslu mempertimbangkan putusan DKPP. Ada hal lain dalam membuat sebuah keputusan, yaitu ini gimana nih kalau seperti ini, ya. Wah, kalau nggak menindaklanjuti putusan misalnya seperti kemarin pada Rampung KPU bilang, wah kami yang jadi korban, bisa diadukan ke DKPP diberhentikan. Jadi itu yang ingin diluruskan. Ini menjadi sebuah legacy juga untuk ke depan gitu ya, untuk kita menata ulang kelembagaan penyelenggara pemilu ini. Jadi kalau kita lihat ada putusan 31 2013, kemudian ada putusan 11 2010 ya MK, kemudian ada putusan 115 ya Pilkada Tangerang, yang di situ sudah dijelaskan bahwa DKPP ini organ tata usaha negara, bukan lembaga peradilan. Di 31 juga dibilang nggak sama putusannya dengan lembaga peradilan. Apakah dia masuk di definisi 24C sebagaimana di konstitusi kita? Ya tidak. Ya. Ada yang bilang ini kuasi peradilan ya. Saya baca di 31 itu ada keterangan dari DPR nih kuasi peradilan. Kuasi peradilan pun nggak mengenal final and binding yang nggak bisa dikoreksi. Ya. Kemudian putusannya ini sampai kapan nih? Oke, kita sepakat nih menghukum. Oke lah, ini etik yang menghukum. Oke. Sampai kapan nih orang yang sudah kena hukuman ini? Seumur hidup kan hari ini kan? Putusannya seumur hidup. Hukumannya seumur hidup. Orang yang sudah diberhentikan, misalnya di Lampung saja, KPU Tulang Bawang diberhentikan seumur hidup, dia jadi KPPS juga nggak bisa. Dia jadi KPPS, jadi penyelenggara pemilu, mau jadi KPPS nggak bisa. Karena sudah final tadi ya Bang? Iya, karena nggak bisa dikoreksi kan. Teman-teman kita yang di Tulang Bawang misalnya di provinsi kemarin, Ibu Esti, dia sudah diberhentikan. Dia mau daftar jadi PPK, jadi PPS ya, bisa. Bahkan KPPS, kata KPU-nya ya, lo udah pernah diberhentiin. Ya. Sudah punya jejak yang kurang baik. Ya, dan dalam putusan dalam hukum administrasi negara kita kenal putusan yang seperti itu tuh putusan sepintas lalu ya, putusan yang en maleh. Itu semakin menguatkan ini putusan DKPP ini putusan tun. Baik, kemudian Bang, kalau terkait Arief Budiman nih Bang, ya. Ini kan dicopot juga dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Kalau dilihat dari masalah ini, kemudian juga melakukan permohonan uji materi, posisinya Arief Budiman ini bagaimana sih Bang? Ya, jadi pemohon kedua itu Pak Arief Budiman merasakan ada kerugian konstitusional ketika ada upaya hukum yang dilakukan oleh koleganya, dalam hal ini Bu Evi yang jadi pemohon satu, ke peradilan, ke PT UN, ke pengadilan. Menurut hemat pandangannya Pak Arief Budiman, ini adalah upaya hukum warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, bukan sebuah kejahatan etika, ya kan? Salah satu alasan beliau diberhentikan jadi ketua itu alasannya itu karena mendampingi ya, kemudian menerbitkan surat yang jadi surat pengantar gitu kan. Ada orang melakukan upaya hukum, apalagi koleganya. Kalau kita lihat di perspektif HAM, hukum hak asasi manusia, itu ada kewajiban-kewajiban dari pimpinan lembaga, termasuk diantaranya duty of care. Ya, dia harus peduli dengan anggotanya, dengan koleganya sebagai seorang pimpinan. Jadi kalau hal itu dinyatakan sebagai pelanggaran etik juga, wah bahaya kan. Oleh karena itu pilihannya tadi, apakah ini bisa nggak ke PT UN kalau misalnya dia diberhentikan sebagai pribadi, mungkin bisa, tetapi akan timbul Arief Budiman berhadapan dengan Arief Budiman, ya karena dia di dalamnya ada di situ. Kemudian dia berkaca juga dengan pemohon satu, Ibu Evi, ketika PT UN Jakarta putusannya sudah inkrah, ternyata masih tidak diakui sampai sekarang kan, masih tidak diakui. Bahkan ada beberapa contoh terakhir KPU secara kelembagaan melaporkan ke DKPP itu ditolak karena dianggap tidak punya kedudukan hukum mengatasnamakan anggota KPU, pemohon satu kita ini, prinsipal kita.
Seperti itu. Baik. Kemudian ke Bang Yusdianto nih Bang, kalau menurut Abang, bagaimana sih Bang Abang melihat apakah permohonan terkait uji materi Undang-Undang Pemilu ini hanya menuntut tafsiran dari kata final dan mengikat, atau hanya sebagai upaya agar Vina Ginting dan juga Arief Budiman ini diakui kembali oleh DKPP? Ya. Jadi saya kira legal standing si pemohon, saya kira kan tadi sudah jelas bahwa yang melakukan permohonan yang berdampak dari regulasi itu, maka dia harus punya legal standing yang jelas. Jadi tidak boleh misalkan orang lain yang tidak punya posisi legal standing kemudian menguji pasal itu. Jadi pasal ini hadir diuji karena dampak yang dihasilkan dari pasal itu. Jadi ada dampak langsung, ya, karena dia berdampak langsung terhadap keberlakuan pasal itu, maka yang berdampak itu melakukan gugatan. Posisinya sebagai warga negara aktif, ya, yang tidak sedang dicabut haknya sebagai warga negara. Kan ada juga warga negara yang sedang dicabut posisinya. Nah, dalam posisi ini saya kira saya berharap ada 3 hal yang saya harapkan dari proses pengujian ini. Pertama, saya berharap secara inherent. Secara inherent dalam artian adalah memaknai makna mengikat yang kemudian oleh majelis itu dapat ditafsirkan secara lain. Makna mengikat ini harusnya dapat ditafsirkan secara lain oleh majelis. Maka dengan 11 pola tafsir, mudah-mudahan tidak hanya menggunakan pola gramatikal, histori, perbandingan, kemudian original intent. Jadi banyak tafsir yang bisa dipergunakan terkait dengan apakah itu layak dilekatkan atau tidak. Itu secara inherent bermakna terkait dengan substansi dari yang diperkarakan. Lalu kemudian secara implied, itu dalam artinya begini, bahwa ini harus berdampak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fauzi tadi, bahwa ini harus mengkonstruksikan bahwa selama ini kan terjadi distorsi yang berlebihan dengan adanya putusan-putusan ini. Distorsinya dalam artian begini, seperti misalkan yang terakhir adalah putusan ketua KPU terkait dia diberhentikan sebagai posisinya sebagai ketua karena ketua melaksanakan fungsi dia selaku ketua. Kita harus ingatkan loh, komisioner ini kan fungsinya kolektif kolegial. Dia bisa berpindah dan berputar satu waktu satu saat. Bahwa hari ini Bung Fauzi, besok bisa saya. Karena fungsinya itu kolektif. Dia melahirkan kolektif kolegial. Gitu. Jadi silahkan komisioner menunjuk siapa yang layak menjadi ketua. Kan dia diputuskan secara bersama. Yang dituangkan dalam berita acara. Bisa saja dong besok. Kemudian dengan rapat bersama dituangkan lagi di berita acara, pindah, berputar. Gitu. Nah, karena sifatnya kolektif kolegial, maka saya kira ada sebuah kewajiban. Karena derajat komisioner ini sama loh. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Dia sejajar. Dia tidak melihat bahwa komisioner ini unsurnya dari mana, tidak. Dia tidak melihat ini berangkat dari mana, tidak. Dia sama posisinya. Maka disebut dengan komisioner. Maka posisi jabatannya sama. Dan membidangi masing-masing. Ada koordinator yang disebut dengan ketua dan membidangi masing-masing divisi masing-masing. Bekerja menurut divisinya masing-masing. Tapi dia punya suara yang sama. Tidak di dalam melaksanakan fungsinya, seseorang ketua itu hanya sebagai mediator saja, tidak lebih. Nah, terkait dengan peristiwa ketua yang tadi disebutkan, saya kira ini juga perlu jadi pelajaran yang lain. Bahwa DKPP dalam hal ini yang perlu dipertanyakan. Seseorang yang memperjuangkan haknya, apakah kemudian kita tidak boleh untuk kemudian memberikan, karena posisinya kan secara hukum kan sah. Gini loh, di HAM itu kan ada dua. Kalau tadi Bung Fauzi menyebutkan HAM. Di HAM itu ada dua. Ada yang disebut dengan derogable right, ada yang disebut dengan non-derogable right. Ada hak yang dipenuhi, ada yang hak tidak perlu dipenuhi. Hak jabatan itu hak yang wajib dipenuhi. Karena dia terikat dengan kontrak 5 tahun kontraknya. Tidak boleh lebih sehari, tidak boleh dikurangi sehari. Kalau misalkan dengan tanpa peristiwa 3 tadi, dia meninggal dunia, mengundurkan diri atau kena persoalan hukum. Gitu. Ini baru boleh dikurangi haknya. Selebihnya itu nggak boleh. Maka kemudian kita kembali kepada peristiwa yang ketiga tadi secara implied, secara eksplisit ini harus jadi pelajaran
pelajaran bagi siapapun bahwa norma yang dihasilkan ini berdampak luar biasa, cukup signifikan dan masif terhadap banyak hal, dan ini sudah berlaku panjang lama gitu, panjang lama. Maka dengan panjang yang banyak ini, maka harus segera diakhiri. Untuk apa? Eksplisitnya adalah harapannya ke depan. Jadi kita berharap pengujian ini untuk menguatkan, atau yang kedua ya, memperbaiki, dia memperbaiki untuk apa? Untuk kesiapan ke depan yang lebih panjang, bahwa beban tugas penyelenggara ini dia akan lebih banyak. Kan sekarang sedang digagas tuh terkait dengan peradilan pemilu secara ad hoc. Sekarang sudah banyak gagasan muncul terkait dengan peradilan pemilu. Nah, peradilan ini kan berangkat dari DKPP ini yang kemudian dia hanya melaksanakan satu tugas saja. Harusnya beberapa putusan misalkan mengalihkan kewenangan MK ke lembaga sendiri. Nah, kemudian harusnya ini kan yang semula dari Mahkamah Agung, ya misalkan terkait dengan peradilan pemilu maupun pilkada yang semula ada di Mahkamah Agung, kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian dikembalikan lagi akan dengan putusan MK. Sebetulnya ini sudah kembali lagi ke Mahkamah Agung, tetapi karena Mahkamah Agung belum mampu melaksanakan, maka saya kira ini munculnya gagasan terkait dengan peradilan pemilu. Peradilan pemilu ini salah satunya mengkonstruksikan adanya peradilan etik ini yang di KPP ini. Jadi di KPP ini harus segera dilakukan pembenahan. Nah, jadi begitu terkait dengan dampak yang dihasilkan dari pengujian ini. Karena dampak ini kan dia ke internal dan ke eksternal. Dan dampaknya adalah perbaikan dari substansi dari pasal 40810 ya sama 40813 tadi. Nah, terkait dengan pembenahan ini. Oke, baik. Terakhir Bang, saya ke Bang Fauzi, mohon maaf. Ya. Mungkin untuk closing statement Bang, apa yang ingin Abang sampaikan terkait kasus ini Bang? Iya, saya ingin menyampaikan terkait dengan judul ya, tadi saya di awal sebutkan ya, bahwa uji materi ini adalah hak warga negara, dan dampak yang dihasilkan sebagaimana saya mengutip Bung Yus baru saja ya, itu adalah dampak yang kita harapkan menjadi pembenahan terhadap kelembagaan DKPP. Jadi tidak ada menggerogoti di situ, tapi sebagai warga negara yang mengalami kerugian konstitusional, kemudian sebagai anggota KPU yang juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana meletakkan fondasi yang kuat, yang kokoh terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan, maka uji materi ini dilakukan. Dan kami berharap melalui pengujian undang-undang ini, maka tata ulang penyelenggara pemilu ini bisa dilakukan. Redesign penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya ada penyelenggara pemilu ini bisa dilakukan dengan baik ya, dengan baik, dan tidak mengurangi atau tadi hak-hak warga negara terhadap kesetaraan. Itu termasuk hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk negara ya. Oleh karena itu menjadi penting kiranya ada dua tema besar dalam perlindungan hak asasi manusia dalam pemilu ini. Yang pertama hak dipilih dan hak memilih. Dan konsep adil dalam pemilu itu tidak saja berlaku untuk pemilih peserta, tapi juga untuk penyelenggaranya. Dan melalui GR ini, melalui PUU ini, kita berharap dapat dilakukan penataan ulang terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Oke, baik. Ya. Sehingga tidak merugikan begitu ya Bang ya? Iya. Oke, mungkin yang terakhir juga Bang Yusdianto, closing statement-nya bisa disampaikan. Ya. Jadi sekira dari diskusi obrolan kita ya, bahwa terkait dengan pengujian ini cukup menarik sebetulnya, karena kalau secara substansi pasal saya kira sudah banyak kita kupas, maka kita berharap besar majelis dalam hal ini mahkamah dapat melihat, mencermati, mempertimbangkan situasi keadaan sebelum dan sesudah dan yang akan datang. Dengan adanya pengujian ini, kita berharap hal-hal yang dianggap selama ini menjadi trouble di dalam penyelenggaraan, kemudian trouble dalam
hal putusan di DKPP ini kemudian bisa dikoreksi oleh majelis mahkamah. Koreksian ini punya dampak yang besar terkait dengan bagaimana mewujudkan pemilu yang baik, pemilu yang sesuai dengan prinsip yang jujur, adil, bermartabat, bertanggung jawab. Saya kira itu. Nah, prinsip-prinsip itu bisa dilaksanakan dan kita berharap dengan adanya pengujian ini semua kita dapat mencermati bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan, katakanlah apa yang terjadi, banyak hal-hal yang memang perlu dikoreksi dan dibenahi. Untuk apa? Untuk perbaikan ke depan. Itu poinnya, perbaikan ke depan. Dan hal-hal yang terkait dengan bahwa hari ini terjadi katakanlah pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, lalu kemudian terjadi dampak yang cukup signifikan, maka dengan adanya pengujian ini semua dapat kemudian dipulihkan terkait dengan pengujian ini. Jadi saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Fauzi dan juga Bang Yusdianto ya untuk kesempatannya pada episode kali ini. Baik pemirsa, demikianlah tadi obrolan kita bersama Bang Fauzi dan juga Bang Yusdianto. Semoga hasilnya nanti juga sudah sesuai Bang ya dengan apa yang kita amin. dan kemajuan Indonesia ke depannya. Baik, saya Anissa Hidayati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.